Do that one dance, baby. That one dance. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Yulia Walandasari. I am from C Morning. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian terpenting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut Cover dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, dan menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian. Sebelumnya, di mana kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viviana dari kelas C pagi semester 5, kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat kajian pustaka. Nah, manfaat kajian pustaka itu sendiri adalah menghubungkan suatu studi dengan studi lainnya dan menjadikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti penting. Syarat menulis kajian pustaka. Syarat esensial dari kajian pustaka yang baik menurut Ben Kohoter dan Hakim 1995 dan Frisch 2005, evaluasi dari kutipan tentang bidang yang diteliti, dan usaha dari kajian pustaka itu untuk menghubungkan hasil karya dikaji dengan tesis atau penelitian itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya akan menjelaskan tentang cara menyusun kajian pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Dan yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik, penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan cara menyusunnya dengan cara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Dan yang terakhir atau yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, langkah awal sangat menentukan dalam sebuah penelitian adalah menentukan topik penelitian yang benar-benar mendesak untuk diteliti. Selain itu, akses terhadap partisipan atau sampel sumber-sumber lain dan memiliki ketersediaan literatur penting untuk dipertimbangkan. Kajian pustaka tidak hanya membantu memverifikasi masalah-masalah penelitian, tetapi juga membantu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Permatasari. Saya dari kelas C pagi. Saya berada di kelas semester 5. Saya dari kelompok 4 ya. Oke, saya pada bagian saya hari ini saya terdapat bagian fokus kajian pustaka, yaitu yang pertama terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama isu utama, yang kedua temuan utama dalam topik penelitian, yang ketiga gagasan atau ide utama,
dan kontroversi yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang keempat, evolusi kritis. Yang kelima, kesimpulan umum. Yang pertama, saya jelaskan yang pertama. Isu utama. Isu adalah munculnya isu dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan atau organisasi diminta untuk selalu siap mengatasi isu-isu yang dapat membuat perusahaan atau organisasi tersebut menjadi kritis. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperbedakan masalah fakta, evaluasi, dan kebijakan penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Lalu yang terakhir didefinisikan bahwa isu merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan seorang atau pihak lainnya yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian sipil dan kriminal negatif, atau hal yang dapat menjadi sebuah masalah dalam kebijakan publik, legislatif, atau tindakan. Yang kedua itu temuan utama dalam topik penelitian. Pustaka dalam penelitian yaitu klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas sumber tertulis, printer, material, and yang biasanya disebut dokumen, antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan, dan buku surat-surat yang lainnya. Yang kedua, sumber bahan yang tidak tertulis, non-printed material, adalah segala sesuatu sumber bukan tulisan, antara lain surat rekaman, benda-benda hasil peninggalan purbakala, relief, manuskrip, prasasti, dan film, slide, dan lainnya. Yang ketiga itu adalah gagasan atau ide utama dan kontroversi yang ada dalam berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti mengungkapkan penelitian-penelitian yang sama berupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, perhatikan pula cara-cara penelitian tersebut, menjawab permasalahan, dan merancang metode penelitiannya. Yang keempat, evolusi kritis. Itu adalah kemampuan berpikir kritis, misalnya mahasiswa atau model-model problem based learning dapat model eksploratory pada mata kuliah evolusi. Juga terdapat pada mahasiswa yang biasanya tuh berpikir kritis, menjadi no probability sampling, pengumpulan data dan menggunakan tes uraian untuk mengukur kemampuan berpikir mahasiswa. Yang kelima, yaitu yang terakhir adalah kesimpulan umum. Kesimpulan umum berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan angklung sebagai media pembelajaran tematik terhadap motivasi belajar siswa yang mampu meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu merupakan kesimpulan khususnya. Jadi kesimpulan umum itu menyangkut di semua materi yang dapat kita sampaikan, yang berupa sesuai topik yang kita akan bahas di masalah kajian pustakanya. Kesimpulan umum juga tuh terdapat bagian-bagian yang menjadi salah satu menjadi problem dari atasnya, menjadi problem penelitian. Jadi kita membuat kesimpulan umum yang derajatnya itu disamakan dengan sesuai dengan teori sebelumnya. Sekian dari saya, Revi Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiorisme Surya Manalu, dan sekarang saya akan membahas hal apa saja yang diperlukan dalam menulis kajian pustaka, yaitu cara menulis referensi. Cara menulis referensi terbagi menjadi 3, yaitu central reporting, non-central reporting, dan non-reporting. Kita bahas yang pertama, yaitu central reporting. Yang pertama yaitu central reporting. Apa itu central reporting?
Central reporting yaitu ketika penulis menjadi subjek dari penelitian atau penulis itu penanggung jawab terhadap argumen atau penelitian itu, tapi di sini dia sebagai subjeknya dari penelitian tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, dan yang kedua itu yaitu non-central reporting, di mana penulis masih bertanggung jawab terhadap argumen tersebut, tetapi nama penulis lebih difokuskan dan ditandai dengan tanda kurung di akhir kutipan. Dan yang ketiga yaitu non-reporting. Dan untuk contoh non-central reporting seperti ini, it has been sold. Dan itu ada kutipnya and stuff. Dan kedua itu non-reporting. Hasil penelitian dipresentasikan dengan fokus lebih sedikit diberikan kepada penulis atau kepada penelitian dan tidak ada reporting verb atau kata kerja seperti claim, selalu dan sebagainya. Dan ini contohnya. Oke. Dan selain itu, Vietnam 2067 memberikan beberapa saran tentang menulis referensi. Yang pertama yaitu parafrase dari gagasan penulis dari seorang penulis, contohnya seperti ini. Dan yang kedua, kutipan dari sumber yang dimasukkan dalam teks. Dan yang ketiga, kutipan lebih dari satu baris atau bisa jadi dalam satu paragraf seperti ini contohnya. Selain referensi itu, kita juga bisa mengutip dari sebuah buku. Kalau buku yang dikutip itu seperti contoh di atas, nama penulis ya, bukan nama penerbit tapi nama penulis, tahun, judul buku, dan penerbit atau kota terbit. Selain itu, jika kita sebuah bab atau kita mengambil referensi dari buku yang dalam sebuah bab, kita juga sama menulisnya dan di garis miring seperti contoh ini, di garis miring judulnya, serta kita tambahkan penulis, kemudian di bibliografi kita tulis nama penulis artikel dan ditulis nama editor buku, dan kemudian nama bukunya dicetak miring seperti yang saya bilang tadi. Kalau artikel itu sudah ada dalam jurnal, maka penulis artikel yang ditulis sebagai referensi dalam tesis atau disertasi, kemudian artikel ditulis dalam bibliografi dan dalam tanda kutip tunggal, tidak dicetak miring. Nama judulnya dicetak miring seperti contoh ini. Dan jika nama artikel itu didapat dari internet, maka ditulis seperti ini contohnya, namanya dan nama jurnalnya dan websitenya, serta diakses pada tanggal berapa pada terakhir. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Stefania Ningsih Lastri, saya dari kelas C pagi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses menulis kajian pustaka. Dan ada 5 proses menulis kajian pustaka, yaitu yang pertama adalah mencatat. Mencatat adalah hal pertama yang sangat perlu diperhatikan dalam menulis kajian pustaka. Dan sebelum mencatat, kita akan membaca sebuah sumber, yang mana dalam sumber tersebut kita mendapatkan sebuah informasi. Dan perlu diingatkan, dalam kegiatan mencatat, kita tidak hanya mencatat pendapat atau isinya saja, tapi juga mencatat penulis, tahun terbit, dan halaman serta penerbit, dan kota diterbitkannya dalam sumber tersebut. Dan kedua yaitu meringkas. Sebaiknya dalam meringkas, ketika kita mencatat bahan bacaan, tidak perlu terlalu banyak membuat catatan. Mengapa? Karena ketika kita mencatat bahan bacaan dari beberapa sumber, misalnya beberapa buku, dan dari beberapa buku tersebut, tanpa kita sadari kita sudah mencatat lebih dari 2000 kata. Maka yang ditakutkan nantinya, ketika kita menulis bagian pustaka, kita bingung dengan catatan yang kita buat dan kita membacanya dari awal lagi. Maka saya sarankan sebaiknya dalam meringkas, kita mencatat atau menulis dengan kata-kata sendiri agar mudah dipahami dan menghindari yang namanya plagiarisme. Dan yang ketiga, yaitu menginterogasikan. Setelah meringkas, kita perlu menginterogasikan sumber bahan ringkasan yang dikutip. Kita harus menyatukan dan membandingkan semua sumber yang telah dikutip satu dengan yang lain, dan disusun dalam satu kategori dengan pustaka lain yang terhubung.
dan dalam menginterogasikan teori atau pustaka yang dibaca. Dan sebaiknya kita membuat diagram Venn untuk melihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing referensi yang kita bahas. Next, selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis. Analisis merupakan proses pembagian informasi menjadi bagian-bagian konstituennya, sehingga hubungan antara bagian-bagian itu jelas. Dan dalam masing-masing kategori, sumber yang kita kutip dibahas berkaitan dengan berbagai tema seperti konteks. Di sini penulis tesis menggunakan kajian pustaka untuk menghubungkan penelitiannya dengan waktu penelitian. Dan ada juga yang disebut dengan istilah atau teori umum. Dan ada temuan spesifik dari sebelumnya yang menyangkut apa yang diteliti dan bagaimana, apa hasil penelitiannya, dan apakah temuan penelitian didukung dengan bukti, dan sebagainya. Ada juga hubungan antara penelitian sebelumnya, yaitu terdapat bagaimana penelitian sebelumnya berbeda atau sama, apakah penelitian-penelitian itu menggunakan konsep, metodologi, dan terminologi yang hampir sama, yang mana yang bersifat seminal. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan kajian pustaka yang menunjukkan hubungan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dan terakhir, hubungannya dengan penelitian kita. Seperti bagaimana penelitian itu berbeda dengan penelitian kita, mungkin dalam hal metode, dasar filosofinya, sampel, fokus, atau temuan penelitiannya. Dan pembahasan yang terakhir dalam proses menulis kajian pustaka yaitu mengkritisi atau disebut kritik. Bagian ini melibatkan orang lain memberikan argumen atau pendapat dari hasil karya kita, yang mana bersifat mendukung dan menyampaikan kekurangan apa saja yang terdapat dalam isi tulisan tersebut. Dan pastinya, setelah melewati tahapan ini, kita lebih bisa percaya diri dengan hasil karya yang kita tunjukkan nanti. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang proses menulis kajian. Saya ucapkan terima kasih. Semuanya, nama saya Liani Ira, saya dari kelompok 4. Di sini saya menjelaskan tentang masalah atau kegagalan dalam menulis kajian pustaka. Dipaparkan oleh Rutzman dan Newton 1992, Moriarty 1997, Swetnam 2000, Thomas dan Brubaker 2000, Evans dan Gruba 2002, Creswell 2005, Brown 2006, Kamler dan Thomson 2006. Di sini penulisan kajian pustaka tidak bisa dilakukan satu kali. Tidak berhubungannya referensi yang ditulis dalam kajian pustaka dengan penelitian. Menulis kajian pustaka terlalu banyak, kutipan terlalu banyak dalam referensi. Jadi kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah untuk dibaca. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kajian pustaka. Berkenaan dengan cara menulis kajian pustaka ini, Swetnam memberikan beberapa saran. Yang pertama, parafrase dari gagasan seorang penulis. Ini contohnya, Hediris Lehe, 1989, explore the injection molding of ceramics using several thermoplastic binders, he found. Dan yang kedua, kutipan dari sumber yang singkat yang dimasukkan ke dalam teks. Ini contohnya, the difficulty of investigating the processes in elite groups attributed by De La Monte, 1993, to the inverted snowberry of sociologists is the described here. Dan yang ketiga, kutipan penuh
lebih dari satu baris ditulis terpisah dari teks dan biasanya ditulis dalam satu spasi. Nah, selanjutnya, kalau yang dikutip itu merupakan salah satu bagian atau bab dalam sebuah buku atau salah satu edisi jurnal, maka yang kita tulis di kutipan adalah nama penulis, kemudian bibliografi kita tulis kita tulis nama penulis artikel dan ditulis nama editor buku serta judul bukunya atau jurnalnya. Nama artikel diketik di antara tanda petik tunggal dan kemudian nama bukunya dicetak miring. Nih, misalnya ini Highland K tahun 2005. Diawali dengan tanda petik tunggal, Patterns of Engagement, Dialogic Features, and L2 Undergraduate Writing, dan diakhiri ini dengan tanda petik tunggal. Nah, untuk nama bukunya, kita lihat tulisan cetak miring ini, Analyzing Academic Writing. Nah, contoh selanjutnya ini termasuk non-reporting. Itu hasil penelitian yang dipresentasikan dengan fokus lebih sedikit diberikan kepada penelitian dan tidak ada reporting verb atau kata kerjanya yang fungsinya untuk melaporkan seperti claim, show, dan sebagainya. Contohnya, pre-writing strategies are an important part of the writing process, Jonas 1995. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. That one there.